Shalom. Shalom. Kurang keras suaranya. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Puji Tuhan, sehat semua adik-adik. Amin. Puji Tuhan ya, walaupun kita ibadahnya online di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin adik-adik. Puji Tuhan, hari ini senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik kembali untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan diberkati dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu kita. Pada hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Haleluya. Kita panggil pujian Bapa, Engkau sungguh baik di dalam hidup kita ya. Tuhan Yesus sangat baik, mengasihi kita, menjaga kita, memelihara kita sampai hari ini. Semua karena Tuhan sungguh sayang buat adik-adik dan buat kita semua. Engkau sungguh baik, amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur kepadamu. Ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru buat kami Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari adik-adik katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari sama-sama adik-adik kita mau katakan, ku naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur kepadamu. Ku naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak
mata dan kita mau berdoa buat ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Engkau sudah izinkan kami Tuhan untuk berbakti kepadamu, untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sukacita semua. Amin. Suaranya nggak kedengaran Kak Yanti. Sukacita semua. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita mau bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Siap semua? Siap. Siap. Kak Yanti mau tanya, Kak Eni, Kak Sari, siapa ya teman yang paling baik yang tidak pernah meninggalkan kita semua? Aku punya. Siapa namanya? Aku juga punya. Aku punya. Siapa? Aku punya. Siapa namanya? Apa ya? Kalau aku Tuhan Yesus. Sama. Aku Sama juga ya? punya. Tuhan Yesus. Sore. Adik-adik, kita punya teman yang paling sayang sama kita semua, yang paling setia. Sudah dijawab sama Kak Eni sama Kak Sari tadi. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Yes, betul sekali adik-adik. Teman kita namanya siapa? Tuhan Yesus. Dia teman yang paling setia buat kita semua. Adik-adik masih ingat enggak lagu yang berkata, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Apalagi Tuhan Yesus selalu dan selalu bersama-sama dengan kita semua. Oke, sekarang kita mau lebih semangat memuji Tuhan. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan pujian kau temanku, ku temanmu, kita semua sama-sama di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, lebih semangat lagi memuji Tuhan ya. Mari kita mau bertepuk tangan, bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau temanku, ku temanmu, kita semua sama di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Katakan kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Dalam Tuhan, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Oke adik-adik, lebih semangat ya. Kita memuji Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan menjaga kita, Tuhan selalu memelihara hidup kita semua. Haleluya. Katakan bersama-sama. Kau temanku, ku temanmu, Kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Dalam Tuhan, temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik sudah
capek belum memuji Tuhannya? Belum. Belum ya. Sekarang kita mau nyanyi lagi untuk menyiapkan hati kita diberkati dengan apa? Firman Tuhan ya. Adik-adik siapkan hatinya supaya kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita mau mengakui bahwa hanya Yesus yang menjadi penolong. Mengikuti Yesus tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikuti Yesus, mengikut Yesus keputusanku, amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walaupun kita sendiri tetap ikuti Yesus. Ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap setia kepada Tuhan Yesus, karena Dia tetap setia buat kita semua. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau sendiri, walau sendiri, ku tak ingkar, haleluya, ku tak ingkar. Haleluya, mari kita mau tutup mata dan kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur karena Tuhan masih tetap menolong kami, menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bila pujian kami Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh tetap menjadi pelita, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih urapi guru kami Tuhan dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka merupakan penjala ikan. Maka Yesus berkata, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tanpa mengatakan apapun, mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, Ia bertemu dengan dua orang bersaudara, Yakobus, Yohanes, dan ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. "Mari, ikutilah aku." Tanpa berpikir panjang, mereka berdua langsung meninggalkan ayah dan perahunya untuk mengikuti Yesus.
Shalom anak-anak. Pagi ini kita akan ibadah sekolah minggu lagi. Walau secara online kita akan tetap bersyukur karena masih bisa kita beribadah. Nah anak-anak, persiapkan hati kita dan kita persiapkan alat-alat kita, Alkitab dan buku dan alat tulis. Cerita hari ini dengan tema Yesus memanggil murid-muridnya. Dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 25. Di sini dikatakan ketika Yesus datang berjalan atau sedang berjalan menuju Danau Galilea, menyusuri Danau Galilea, dia melihat ada 2 orang muridnya, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Lalu Yesus memanggil kedua muridnya itu, marilah ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, kata Yesus apa anak-anak? Yaitu mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, di sini keduanya lalu segera meninggalkan jalannya dan dia mengikut Yesus, ya, mengikut Tuhan Yesus. Setelah mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu dia menyusuri danau itu, Tuhan Yesus berjalan terus. Dia juga melihat 2 saudaranya, yaitu siapa anak-anak? 2 saudaranya lagi, yaitu ada Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes. Nah, keduanya ini juga bersama-sama dengan ayahnya sedang menjala ikan. Pada waktu itu ayahnya Zebedeus sedang membereskan jalannya itu, dia melihat, ya, dan dia melihat anaknya kok meninggalkan dia. Kemana dia? Dia pada waktu itu adalah meninggalkan ayahnya, dia mengikut Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama kedua saudaranya atau kedua temannya itu, yaitu tadi siapa? Simon Petrus, Andreas, terus ditambah lagi siapa? Yaitu Yakobus dan Yohanes. Jadi 4 orang ini mengikuti Tuhan Yesus terus berjalan, ya, mengelilingi apa? Danau ini, ya, dia mengajarkan dari rumah ke rumah, ya, rumah ibadat. Nah, disitulah ada Tuhan Yesus mendatangi rumah-rumah ibadat untuk dia menyebarkan atau memberitakan kabar kesukaan, yaitu berita Injil, ya, yang diberitakan kepada orang-orang di situ, ya. Tuhan Yesus bisa melepaskan segala sakit penyakit, ya, dapat menyembuhkan orang yang sakit, memberikan penghiburan bagi yang susah. Di situ orang berbondong-bondong, ya anak, dia datang kemana? Menemui Tuhan Yesus, yaitu ada orang yang sakit apa anak? Yaitu sakit ayat, yang kerasukan setan, ya, juga yang lumpuh, ya, juga di situ disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itulah orang-orang di situ mendengar, dia tahu, loh kok ada orang yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya. Siapakah dia? Lalu dia mengikut dan menyisiri seluruh Syria itu. Dibawalah mereka menyusuri ke Yerusalem, ya, berjalan dan sampai ke Yudea. Nah, disinilah, ya anak-anak, kita jangan jemu-jemu, ya, untuk mendengarkan atau melihat akan keajaiban daripada Tuhan. Nah anak-anak, sesudah mendengar cerita ini, ya, pada pagi ini, marilah kita juga mau belajar untuk mendengar atau mendengarkan panggilan daripada Tuhan, ya. Di dalam dunia ini kita melanjutkan perjalanan daripada Tuhan ini dengan jalan bagaimana? Yaitu kita mau mendengar panggilan Tuhan dan kita mau memberitakan Injil atau memberitakan kabar kesukaan ini kepada orang lain, yaitu kepada sesama kita yang belum bisa melihat akan keajaiban daripada Tuhan, ya. Di sini artinya apa? Menjadi penjalan,
menjala ikan itu apa Nana? Orang-orang yang menjala ikan itu apa? Yaitu mencari ikan, menangkap ikan. Tapi kalau penjala manusia, apakah kita akan menangkap manusia? Ya, tidak ya. Yaitu kita penjelasan dari penjala manusia itu apa? Yaitu kita menjadikan apa? Artinya murid-murid Tuhan membuat ya orang lain itu mengerti apa yang telah terjadi di dalam dunia ini untuk keajaiban Tuhan yang sudah dinyatakan, yaitu dengan satu apa? Kita memperkenalkan yaitu apa? Tentang Tuhan Yesus. Dua, kita mempraktekkan yaitu perintah Tuhan yang sudah diajarkan atau yang kita temui, di mana orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak dulu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, sekarang juga Tuhan Yesus mau memilih kita sebagai anak-anaknya atau murid-muridnya, yaitu supaya kalau anak-anak mau mengikut Tuhan Yesus berarti anak-anak juga mau setia dan apa? Mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan kita lebih mengenal akan perbuatan Tuhan Yesus, akan ajaran Tuhan Yesus. Contohnya apa? Yaitu dapat kita lakukan melalui perbuatan-perbuatan kita yang apa? Lakukan dapat melihat kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, menjadikan kita murid-murid yaitu penjala manusia. Jadi kalau anak-anak mau belajar ya, mau mendengarkan panggilan Tuhan seperti murid-muridnya, yaitu tadi siapa? Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Dua lagi siapa? Yakobus dan Yohanes. Keempat-empatnya ini dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia, yaitu supaya dia mengabarkan kabar tentang berita kesukaan ini kepada orang-orang lain ya, supaya lebih mengenal Tuhan Yesus. Demikian juga kita ya sebagai anak-anak mau taat dan mau percaya kepada Tuhan, supaya kita juga lebih dikasihi oleh Tuhan, supaya kasih Tuhan Yesus itu melekat di dalam hati kita. Ayo kita menjadi murid dan menjadi penjala manusia ya. Anak-anak, sampai di sini firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini. Anak-anak sudah mengerti tadi apa ceritanya? Yaitu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Siapa saja murid-muridnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Peter. Yaitu siapa tadi? Simon, disebut Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ya, anak-anak mau seperti mereka? Bagus ya, anak-anak pintar ya. Anak-anak sudah bisa memahami ya. Kita mau belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Ayo ayat temasnya pada pagi hari ini ya. Untuk yang balita dan B1 yaitu di dalam Matius 8 ayat 19b ya. Di dalam apa tadi? Matius 8 ayat 19b. Bunyinya apa? Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi ya. Anak-anak hafalkan besok minggu ya. Anak-anak kemarin sudah dijelaskan oleh Mbak Tia toh ya, untuk supaya kita mau belajar dan giat menghafalkan firman Tuhan ya. Terus yang untuk kelas B2 dan Madya yaitu di dalam Yesaya 6 ayat 8 ya. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku ya. Jadi yang B2 dan Madya kan sudah bisa baca ya, dan sudah kelasnya sudah lebih agak tinggi ya daripada adik-adik yang masih balita dan B1 ya. Jadi anak-anak ini hafalkan semua. Jadi nanti kita akan hafalkan melalui apa? Kita kirim ke kelas kita masing-masing, bisa balita ke balita,
B1 ke B1, B2 ke B2, dan Madya ke Madya. Ayo kita belajar lebih giat lagi mencintai Tuhan Yesus ya. Kalau kita mau mendengarkan panggilannya ya. Nah, jelas ya tentang renungan pada pagi hari ini, yaitu marilah kita mendengar panggilan Tuhan setiap kali ya, janganlah kita mengabaikan ya. Sampai di sini anak-anak ya, kita akan masuk dalam doa sebelum kita akhiri ibadah online ini ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan pertolongan-Mu. Walaupun kami ibadah melalui online, tapi kami percaya Tuhan akan menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk selalu mau ibadah dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Engkau memanggil murid-muridnya, juga Tuhan kami akan mendengarkan akan panggilan-Mu Tuhan, dan kami akan lebih lagi mengasihi Engkau, dan kami akan lebih lagi memperhatikan akan panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apa yang menjadi doa, menjadikan firman pada pagi hari ini, kiranya beri berkenan di dalam hati anak-anak-Mu, Engkau sendiri Tuhan yang akan meneruskannya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan, berkati guru-guru yang ada di tempat ini, juga Tuhan berkati anak-anak-Mu, berkati sekolahnya, berkati orang tuanya Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, apa yang menjadi doa kami pada pagi hari ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak, Tuhan berkati. Sampai kita berjumpa minggu yang akan datang. Shalom.